Gimana sih keunggulan kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan itu sendiri, Bapak? Baik, Fakultas Ilmu Pendidikan ini kemahasiswaannya. Sebenarnya kan di Fakultas Ilmu Pendidikan itu mewadahi tentang ormawa-ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ormawa-ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan beserta dengan bidannya. Oke, baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali bersama saya di podcast Rasi Senin Inspirasi bersama Duta Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Duta Riki, anggota dari Duta Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita, yakni Bapak Fahrul Razi SPD MPD selaku Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, mungkin langsung memperkenalkan diri, Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Baik. saya Fahrul Rozi. Saya Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Madura. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kemahasiswaan yang ada pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, sebelum itu kita akan bahas tentang pengalaman organisasi dari Bapak Fahrul Razi terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Kalau pengalaman saya dalam berorganisasi sudah cukup banyak, tapi itu juga yang membawa saya sampai ke tahap ini. Artinya dengan organisasi itulah akhirnya saya mengenal banyak teman, banyak orang-orang yang banyak berjasa dalam hidup saya, sehingga itu menjadi sesuatu pengalaman berharga untuk saya. Nah, mulai dari dulu waktu saya kuliah, saya aktif dalam kegiatan organisasi, baik itu di UKM, ada UKM teater dulu, kemudian di HMP, saya juga sebagai anggota dari HMP, kemudian pengurus HMP, kemudian di lembaga saya juga aktif, saya pernah menjadi Ketua UPLK, kemudian Senat Fakultas Ilmu Pendidikan, dan saat ini saya ada di Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Nah, selanjutnya yaitu gimana sih keunggulan kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan itu sendiri, Bapak? Baik, Fakultas Ilmu Pendidikan ini kemahasiswaannya kita berusaha untuk optimalkan dari waktu ke waktu. Jadi kita banyak di beberapa hal kegiatan dan aspek. Yang pertama adalah kegiatan kita arahkan ke hal-hal yang menarik, menyenangkan, dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi belajar dari mahasiswa. Itu yang kedua, kita juga mengoptimalkan dari aspek prestasi. Jadi dari waktu ke waktu saya terus berusaha mengoptimalkan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim, baik itu kegiatan PKM, Mawapres, sehingga kegiatan mahasiswa itu bisa punya potensi-potensi prestasi yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di kemahasiswaan di FIP ini, kita banyak sekali mendapatkan penghargaan, terutama di tingkat nasional. Kemarin tahun 2023 kita juara nasional untuk lomba karya tulis ilmiah yang diadakan di Ternate waktu itu, dan di tahun 2002 kita juga ada juara nasional ketiga untuk lomba poster. Kemudian banyak hal lagi, kemudian kemarin itu juga ada di Mawapres tingkat regional, kita juga lolos untuk sampai tingkat regionalnya, yaitu dari PIF, kemudian banyak lagi dari UKM, HMP, dan sebagainya. Sehingga harapan saya dengan adanya prestasi ini, FIP ini kemahasiswaannya bisa lebih unggul daripada fakultas-fakultas yang lain, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya itu kan di sini eranya mahasiswa baru, Pak. Itu masih bingung akan passion dari dirinya masing-masing.
Nah, tentunya kan di Fakultas Ilmu Pendidikan itu mewadahi tentang ormawa-ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, ormawa-ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan beserta dengan bidangnya. Oke, baik, terima kasih. Untuk di FIP ini kita punya 13 organisasi kemahasiswaan dari tingkat eksekutif, kemudian legislatif, kemudian dan di tingkat UKM. Nah, kalau kita berbicara di tingkat fakultas, kita ada organisasi yaitu BEM dan DPM. Nah, BEM ini mewadahi kegiatan organisasi yang mewadahi kegiatan-kegiatan mereka di bidang eksekutif. Kemudian selain itu ada juga DPM. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa yang banyak biasanya diikuti oleh mahasiswa untuk mengawal mahasiswa FIP supaya dia bisa memfasilitasi, mewadahi aspirasi dari mahasiswa yang ada di FIP. Selain dari tingkat fakultas, ada juga yang di tingkat prodi, yaitu kita kenal dengan istilah Himpunan Mahasiswa Prodi atau kita sebut dengan HMP. HMP ini kita punya 5 program studi dari 6. Yang 6 adalah PPG, karena PPG ini adalah kegiatan di luar kegiatan langsung dari kementerian. Jadi yang 5 prodi ini kita siapkan HMP. HMP itu ada HMP PG PAUD, HMP PG SD, HMP Pendidikan Informatika, HMP Pendidikan IPA, dan terakhir HMP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, HMP ini banyak berperan dalam memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang ada di prodi, baik itu pemetaan tentang struktur kegiatan, kemudian pemetaan tentang beasiswa. Biasanya informasinya lewat HMP. Nah, kemudian pemetaan tentang mahasiswa yang berprestasi di prodi, kemudian pemetaan tentang potensi-potensi mahasiswa yang akan kita kembangkan, itu saya biasanya melalui prodi HMP itu. Selain di HMP dan BEM dan DPM, kita di FIP ini punya 7 ormawa yang disebut dengan unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama ada POVKIP, yang kedua ada GPS, kemudian yang ketiga ada Arasyad, yang keempat ada Excellent, yang kelima ada LPS. Pena, ya. Kemudian yang keenam ada Teater Sabit, yang ketujuh ada Sinar, LPM Sinar. Ya, Sinar itu adalah UKM yang mewadahi tentang jurnalistik yang ada di FIP. Nah, di mana kabar-kabar tentang FIP banyak dibantu untuk mempublikasikan ke media massa melalui UKM Sinar ini. Kemudian yang kedua ada POVKIP. POVKIP itu adalah UKM unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang olahraga. Jadi mahasiswa-mahasiswi FIP ini yang ingin menyalurkan bakatnya, yang punya hobi di olahraga, sepak bola, voli, dan badminton dan sebagainya, itu kita bisa bergabung dalam POVKIP ini. Kemudian ada juga UKM Excellent. UKM Excellent itu yang mewadahi berdiskusi tentang kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, mulai dari speaking, listening, writing, dan sebagainya. Nah, kegiatan Excellent ini cukup aktif sehingga biasanya mereka banyak kegiatan di hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian ada juga Arasyad. Arasyad ini UKM yang bergerak di bidang keagamaan. Nah, untuk tahun ini kemarin kita sudah berkomunikasi dengan Pak Wadek II untuk Arasyad ini membantu untuk mengurus dari musola kita yang ada 2, sehingga musola kita harapannya akan lebih aktif, lebih hidup, lebih berwarna, sehingga digunakan untuk ibadah itu akan lebih enak. Nah, seperti itu untuk Arasyad. Kemudian ada juga UKM GPS. UKM GPS ini kita di era teknologi ini banyak sekali mahasiswa yang belajar mengenal teknologi, maka GPS ini adalah wadah dari mahasiswa untuk mengenal teknologi dan perkembangannya. Nah, selain itu ada UKM apalagi yang belum? UKM Sinar sudah, teater.
Teater Sabit. Nah, Teater Sabit ini bergerak di bidang seni tasik ya, seni tari, drama dan musik. Di UKM Teater ini, Sabit ini banyak sekali sebenarnya ya bakat-bakat yang bagus, dan kemarin 2 tahun kemarin ini lapor ke saya bahwa sudah banyak prestasi dari UKM Sabit yang itu regional ataupun nasional. Oke, itu tentang UKM. Ada yang belum sebut mungkin? Sudah tadi 7 ya? Sudah. Oke, sudah semua. Nah, itulah ormawa-ormawa yang ada pada Fakultas Ilmu Pendidikan, dan harapannya pada mahasiswa baru ini mampu mengetahui passionnya ya Bapak. Baik itu dari bidang keolahragaan, teater, keagamaan, teknologi, di Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada semua gitu. Nah, selanjutnya Bapak, tentunya dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Mungkin bisa dijelaskan Bapak kegiatan kemahasiswaannya mulai dari eksternal maupun internalnya itu sendiri. Baik, untuk kegiatan kemahasiswaan yang ada di FIP ini sebenarnya cukup banyak ya. Mulai dari kegiatan ormawa itu sendiri, kemudian saya biasanya mengagendakan untuk kegiatan seleksi duta, kemudian seleksi untuk untuk BSO yang lain. Nah, kalau duta memang menjadi kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap tahun, yang digunakan di Disnatalis FIP biasanya. Kemudian selain dari kegiatan ormawa, saya juga membiasakan anak-anak saya ormawa itu untuk belajar mengembangkan kreativitasnya melalui kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian selain itu ada kegiatan dari fakultas yang ditangani oleh tim kemahasiswaan saya, yaitu ada kegiatan poster pekan orientasi mahasiswa baru itu. Nah, itu diadakan setiap pengenalan PKK Maba. Kemudian selain itu ada kegiatan LKMM yang tahun ini diadakan. Kemudian selain itu ada kegiatan PKM Mawapres, di mana kegiatan PKM Mawapres ini biasanya kita buat dalam bentuk sebuah kompetisi yang hadiahnya sebenarnya cukup besar, kurang lebih total sekitar ada yang 6 juta, ada yang 3 juta. Nah, itu setiap juara satunya ada yang 1,5 juta. Nah, seperti itu. Jadi harapannya adalah dengan berpacunya mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu, kita bisa lebih banyak mengumpulkan atau membuat suatu wadah atau kegiatan yang bisa menghasilkan prestasi bagi mahasiswa, seperti itu. Itu kegiatannya. Nah, cukup banyak ya teman-teman dari kegiatan kemahasiswaan yang ada pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, untuk selanjutnya itu Bapak, kendala-kendala yang dihadapi dari menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, kalau kendala-kendala, saya pikir setiap kegiatan, setiap perbuatan kadang ya namanya kita mungkin tidak sempurna untuk dilaksanakan, tapi kita bisa meminimalisir. Kendala-kendala itu pasti ada, baik itu datang dari secara sengaja ataupun tidak. Semisal contoh kalau di kemahasiswaan itu kendala seperti kendala teknis, misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu kan harusnya kita laksanakan di bulan Maret, April, Mei. Nah, cuma mungkin mahasiswa banyak berkegiatan atau banyak sedang melaksanakan perkuliahan, jadi kegiatan kemahasiswaan itu banyak dilaksanakan di bulan Juli, Agustus. Nah, sehingga itu nanti untuk kegiatan pelaporan mereka ke saya, kita biasa dilaksanakan hampir rutin setelah UTS. Tapi bukan berarti selama di awal sebelum UAS ya, sebelum Juli itu, semester itu biasanya mereka berkegiatan, hanya saja berkegiatan mereka adalah banyak tentang pengenalan dari UKM mereka. Selain itu, kendala yang dihadapi untuk kegiatan kemahasiswaan ini biasanya ya, kalau kita bicara kadang mahasiswa ini, kita kalau berbicara on time itu agak susah. Nah, seperti itu ya. Ya, kadang kita harapannya adalah acara bisa terselenggara secara baik, tapi ya masih ada hanya sebatas itu saja. Kalau untuk yang lain-lain saya pikir tidak ada kendala yang berarti, semua bisa kita laksanakan secara baik. Ya mungkin perlu kerjasama dengan tim, kerjasama dengan ormawa agar nantinya
kegiatan kemahasiswaan ini lebih baik, sehingga kendala-kendala itu bisa kita minimalisir. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak, dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu kan tentunya banyak ya. Nah, tidak mungkin kita akan stagnan di sini aja. Mengingat dari kemarin kita mendapatkan penghargaan ya, dari prodi unggul terbanyak yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, tentunya ada target untuk kedepannya Bapak. Mungkin bisa dijelaskan target kedepannya pada bidang kemahasiswaan ini Bapak. Oh iya, baik. Dengan meningkatnya akreditasi dari 4 prodi yang sudah unggul, harapannya nanti tinggal program studi IPA yang akan kita laksanakan di tahun ini juga. Harapan kita juga unggul, tentu kegiatan kemahasiswaan juga harus meningkat. Nah, sebenarnya kalau dari waktu-waktu kita sudah punya banyak peningkatan. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 kita punya lolos mahasiswa PKM itu sekitar 21 mahasiswa. Padahal di tahun-tahun sebelumnya kita hanya lolos 3, hanya lolos 2. Nah, ini sudah cukup signifikan. Nah, itu bentuk dari target sebelumnya yang saya laksanakan melalui kegiatan studi banding. Dari kegiatan studi banding itu kita berkaca bahwa ternyata ada sistem manajemen yang perlu kita tata. Sehingga dari studi banding itu kita tahu kita perlu perbaiki sistemnya, sehingga alhamdulillah ada 21 mahasiswa lolos PKM. Kemudian di tahun kemarin kita juga ada lolos untuk Mawapresnya. Nah, harapan saya di tahun-tahun berikutnya, di tahun depan kita lebih banyak untuk juara nasional, baik itu dari segi lomba yang diselenggarakan oleh kementerian langsung ataupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti universitas, seperti organisasi kemahasiswaan. Bahkan harapan saya ingin sekali punya juara untuk internasional. Nah, itu seperti itu. Hanya sedang kita kaji, dan di tahun ini kita, di bulan depan kita akan mengantarkan mahasiswa untuk lomba micro teaching. Ya, semoga itu menjadi langkah kita untuk bisa juara nasional lagi. Amin. Yang selanjutnya Bapak, sebelum menutup podcast ini tentunya ada harapan maupun pesan kepada mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, terutama pada era mahasiswa baru ini Bapak. Iya. Mungkin ada harapan dan pesan untuk mahasiswa. Iya, baik. Jadi begini, sekarang ini kita masuk di era teknologi, yang dimana teknologi ini banyak menguntungkan kita, tapi juga banyak memberikan suatu halangan untuk kita berkarya. Jadi saya berharap bahwa kita sebagai mahasiswa yang sudah lepas dari dunia tanda kutip anak-anak ya, karena kita usia sudah lebih 18 tahun, sudah remaja dewasa, itu kita lebih aktif dalam berkegiatan. Karena secara tidak langsung hadirnya teknologi, kalau kita tidak bisa memfilter itu menjadi sebuah dampak positif, maka secara tidak langsung dampak negatif itu akan kita rasakan. Nah, misalnya dengan adanya teknologi ini kita jadi malas untuk berkegiatan, kita jadi malas untuk bertemu dengan kawan, kita jadi malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, ekstrakurikuler yang ada di kampus. Kenapa? Karena kegiatan kita atau pola komunikasi kita sudah di backup melalui kegiatan yang ada di media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Sepertinya hiburan itu sudah cukup di sini. Kadang kalau prinsipnya bahwa orang itu butuh ngobrol, tapi dengan ngobrol di handphone rasanya sudah cukup, sehingga kita tidak perlu ketemu. Jadi harapan saya bahwa penggunaan teknologi itu harapannya bisa lebih dioptimalkan, digunakan secara baik. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan dari seorang mahasiswa itu bisa tetap berjalan. Nah, teknologi tidak membuat menjadi malas, tapi teknologi itu bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, kita punya banyak wadah di FIP ini. Ada 13 ormawa yang sudah kita siapkan, mulai dari BEM, DPM, HMP, dan UKM. Sehingga nanti kalau harapannya adalah tidak usah mahasiswa baru, harapannya mahasiswa baru dan semua mahasiswa FIP yang masih aktif, itu kita bisa berkegiatan untuk bersama-sama melaksanakan menjaga kekompakan antar mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan. Semisal contoh, kalau saudara punya
hobi di olahraga, marilah bergabung dengan COVID. Kalau semisal saudara punya bakat misalnya di kemampuan bahasa Inggrisnya, marilah bergabung dengan Excellent. Kalau saudara punya kemampuan menulis yang baik atau punya kemampuan merekam menggunakan kamera yang baik, kita bisa bergabung dengan dengan Siniar ya, ataupun saudara punya kemampuan untuk seni yang baik, saudara bisa bergabung dengan Teater Sabit dan sebagainya. Nah, termasuk kalau saudara di sini ada Ricky ya sebagai duta dari Fakultas Pendidikan, yang kalau saudara berminat kita bisa ikut untuk kegiatan duta ini, sehingga yang mengikut kegiatan duta ini bisa lebih banyak, karena duta ini memang salah satu wakil kita di fakultas. Itu harapan saya, jadi mahasiswa FIP akan bisa menjadi lebih aktif, lebih percaya diri, lebih semangat, lebih bermakna perjalanan studinya kalau kita aktif di kampus, kita aktif dalam berkegiatan baik itu ekstrakurikuler ataupun kegiatan secara akademik ya, seperti itu Doni. Nah, mungkin itu teman-teman penjelasan podcast pada kali ini. Ada banyak yang kita bahas, mulai dari ormawa yang ada pada Fakultas Ilmu Pendidikan, kegiatan-kegiatannya, dan juga kendala yang dihadapi untuk melaksanakan kegiatannya itu sendiri. Nah, sebelum ditutup, Bapak, mungkin dari saya ingin jargon terlebih dahulu. Jargon dari duta. Kalau saya bilang duta Fakultas Ilmu Pendidikan, berkarakter, unggul, bermartabat. Gitu ya, Bapak? Oke. Duta Fakultas Ilmu Pendidikan, berkarakter, unggul, bermartabat. Oke, saya Duta Riki sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.